Selamat pagi, nama saya Lionel Thompson dari kelas 7 Mindfulness. Di sini, saya akan mewawancara beberapa narasumber, seperti Ibu Tina, Pendeta Andrimawan, dan Bapak Hadi. Wawancara ini merupakan salah satu dari proyek mata pelajaran PKN atau Civic yang bertujuan untuk memenuhi nilai akhir semester 1. Ada sebuah berita yang sangat menarik perhatian saya. Berita ini sudah cukup lama, namun sangat kontroversial dan menarik untuk kita bahas. Ada seorang nenek yang harus dihukum hanya dikarenakan beliau mencuri 3 buah coklat atau kakao karena kehausan. Mencuri 3 buah kakao, nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekedar memandang, Minah kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan, melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu? Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang, sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dan hari ini, Kamis 19 November 2009, Majelis Hakim yang dipimpin Muslih Bambang Lukmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Apakah Anda pernah mendengar berita ini? Ya, pernah. Berita yang tadi disampaikan ya? Iya. Ya, pernah dengar berita tentang seorang nenek yang dihukum karena mengambil kakao, buah kakao. Iya, berita itu pernah saya dengar, ya tentunya sudah cukup lama ya. Peristiwanya kalau nggak salah 2009 kan ya. Ya, karena waktu itu sempat ya anak sekarang bilang sempat viral ya waktu itu di televisi, dan itu cukup menyedot perhatian warga ataupun cukup masyarakat itu jadi terbuka begitu loh. Kok ya kasus seperti ini bisa sampai ke ranah hukum begitu. Menurut Anda, apakah perbuatan si nenek ini dapat dibenarkan? Menurut saya, mencuri tetap mencuri. Ya, secara hukum, walaupun mungkin dia tidak tahu ya bahwa pohon itu pemiliknya siapa begitu ya. Tapi secara alami sebenarnya seseorang itu pasti tahu kalau mengambil barang orang lain itu adalah perbuatan salah, perbuatan mencuri. Jadi sebenarnya menurut saya nenek itu walaupun dikatakan dia tidak tahu, namun menurut saya dia sebenarnya tahu kalau mengambil barang orang lain itu termasuk mencuri. Dari pemberitaan yang di detik.com itu ya, bahwa sebetulnya sih perbuatan nenek itu menurut saya tetap tidak benar ya, karena nenek ini mengambil barang yang bukan menjadi miliknya. Menurut saya perbuatannya tentu tidak benar, karena dalam berita itu dikatakan bahwa nenek itu mencuri 3 buah kakao ya, 3 buah biji kakao. Jadi perbuatan mencuri itu tentunya tidak dibenarkan. Baik. Bagaimana pendapat Anda, si nenek yang hanya mencuri 3 buah kakao dijatuhi hukuman penjara? Oke. Hukum tetap hukum.
Ya, bagi saya hukum adalah tetap hukum. Namun saya melihat di sini adalah kebijaksanaan dari hakim tersebut. Ya, hakim tersebut menjatuhi hukuman 1 bulan sekian, namun ada cobaan 3 bulan, yang artinya bahwa nenek ini tidak harus masuk penjara. Ya, bagi saya ini adalah kebijakan yang baik sekali dari hakim tersebut. Selain menyatakan bahwa yang salah harus dihukum, namun di sini juga ada anugerah kebaikan, ya, sehingga nenek ini tidak harus masuk ke penjara, begitu. Ya, karena ini sudah ke ranah hukum, maka segala sesuatu harus diputuskan secara hukum juga, karena di pengadilan si nenek sudah terbukti bersalah dan hakim harus memutuskan untuk menjatuhkan hukuman, begitu ya. Ada vonis yang harus dijatuhkan oleh hakim karena ini adalah di ranah hukum, begitu. Kalau saya secara pribadi melihatnya tidak fokus kepada siapa dan berapa hukumannya dan apa yang dicurinya, tetapi lebih kepada keadilan, bahwa siapapun yang berbuat jahat dan jika dibawa ke pengadilan dan kejahatannya itu terbukti, maka hakim harus memberikan satu keputusan. Nah, terlepas dari itu semua tentu ada menurut saya ada, karena yang dicuri itu kan barang yang memang kalau secara kuantitas dia hanya 3 biji kakao, tetapi kalau misalkan itu terjadi, nah berarti ya memang ada sesuatu yang kurang tepat di dalam kehidupan kita bermasyarakat, apalagi kalau yang dicuri itu adalah milik sebuah perusahaan misalkan. Ya memang yang diambil tidak seberapa nilainya karena kelihatan cuma 3, tetapi buat perusahaan ya kalau cuma 3 mungkin tidak masalah, tetapi bayangkan saja kalau misalkan setiap orang begitu ya, perusahaan itu memiliki 1000 pohon kakao, 1 pohon hilang 1 aja, itu udah 1000 biji, berarti kan buat perusahaan itu sangat penting. Nah, kalau dari sisi tanggung jawab orang ataupun dari sisi tanggung jawab mandor yang menjaga perkebunan itu adalah tanggung jawab dia untuk menjaga. Maka tidak salah ketika dia menemukan pencuri dari apa yang selama ini menjadi tanggung jawabnya, itu sudah sesuai, dia dibawa ke jalur hukum. Jadi dia tidak mengadili dan lain sebagainya. Ya karena kebetulan saja yang ketangkap adalah seorang nenek. Saya rasa apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia sudah melakukan itu dengan baik. Mungkin selama ini perusahaan juga menekan dia ataupun mungkin juga kecewa kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya, kenapa banyak pohon atau banyak buah kakao yang hilang, begitu kan. Nah, jadi dari sisi hukum, dari sisi tanggung jawab, seorang mandor yang membawa nenek pencuri kakao itu ke ranah hukum itu sudah tepat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di sekitar perkebunan itu. Saya tidak bilang siapa-siapa begitu ya, bahwa perbuatan mencuri itu apapun yang dicuri dan itu adalah milik perusahaan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, sehingga dengan adanya kasus ini, orang ataupun masyarakat yang ada di sekitar perkebunan itu akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali kalau mereka akan mengambil, walaupun mungkin yang diambil tidak seberapa, tapi kalau itu terjadi terus-menerus maka tentunya pihak perusahaan itu akan rugi begitu. Nah, jadi bukan soal rasa keadilannya, tetapi bagaimana hukum itu harus ditegakkan, kejahatan itu juga harus diungkapkan begitu supaya masyarakat dididik, diajar untuk hidup secara benar. Ya, sebetulnya kalau bicara soal hukum ya atau soal perbuatan, kita melihat dari sisi etika ya atau sisi perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Ya. Kalau dari sisi agama, memang Tuhan memberikan hukum kepada alam semesta dan kepada ciptaannya, juga kepada manusia. Tujuannya adalah
untuk supaya terjadi keseimbangan dan keteraturan. Ya, kita juga pernah dengar kan ada yang namanya hukum rimba di hutan. Ya, si raja singa itu sebagai raja ya dari menguasai hutan. Ya, nah jadi si singa itu yang paling ditakuti oleh binatang-binatang yang lainnya. Ya. Nah, ketika hukum itu diberikan kepada manusia, tujuannya adalah supaya manusia yang punya pikiran, punya akal budi, itu bisa menerjemahkannya kepada manusia-manusia yang lain. Ya, oleh karena itu, hukum yang sudah disepakati biasanya dijalankan bersama. Misalnya ada hukum adat, ada hukum negara, juga ada hukum agama, seperti itu. Nah, dalam kasus nenek ini, karena yang Ibu baca bahwa pihak PT itu tidak mengambil jalur, awalnya memang mengambil jalur kekeluargaan, dinasehati, kemudian si nenek minta maaf. Namun pihak PT mengajukannya ke ranah hukum, begitu, ke hukum negara Indonesia. Maka perbuatan nenek diadili dan nenek mendapatkan keadilan melalui keputusan dari hakim. Ya, dan dalam hal ini memang bukan berdasarkan kecil atau besarnya masalah, tetapi memang berdasarkan dari hukum yang sudah ada di dalam negara kita di Indonesia. Dan khususnya adalah saat ini adalah hukum tentang perbuatan mengambil barang milik orang lain, seperti itu. Baik Ibu. Baik. Menurut kita kalau berbicara tentang norma ya, menurut norma agama, apakah perbuatan ini bisa dianggap benar? Agama tetap mengatakan mencuri adalah mencuri. Ya, salah adalah salah. Walaupun memang secara kemanusiaan, ya, kalau kita melihat secara kemanusiaan, ya kesianlah nenek itu dipenjara, ya. Namun kita tetap harus melihat bahwa yang salah adalah yang salah begitu. Apalagi kita berbicara soal norma agama, begitu kan? Agama mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Agama, khususnya di dalam kekristenan, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tidak mencuri. Perintahnya jelas sekali. Jangan kamu mencuri, jangan kamu mengingini ya harta ataupun benda milik sesamamu, milik orang lain, milik tetanggamu dan lain sebagainya. Jadi secara norma agama apa yang dilakukan oleh nenek pencuri yang mencuri 3 buah kako itu adalah suatu perbuatan yang salah dan juga melanggar norma-norma agama. Baik. Bagaimana pendapat Anda jika orang yang melakukan kejahatan bisa bebas dari hukuman, sedangkan si nenek ini hanya karena haus, dia harus dipenjara? Memang kalau kita melihat hukum kita di Indonesia ini sudah enggak baik begitu. Artinya apa? Ada orang-orang yang mungkin beruang, punya uang banyak, tapi ketahuan mereka bersalah, akhirnya nggak hukum. Karena mungkin mereka membayar hukum itu dengan uang mereka. Ada juga karena kemampuan dari uang yang membuat mereka bisa menyogok kanan kiri sehingga mereka tidak dihukum. Jadi memang kita melihat di sini bahwa ini merupakan kesalahan yang ada di suatu negara ketika hukum tidak adil melakukan hukumannya, ya. Hukum tidak dilakukan secara adil kepada orang yang bersalah, memang harus jatuh hukuman begitu. Jadi memang secara hukum ya, semua orang yang bersalah tetap harus dihukum. Nah, kalau kita bicara mengenai nenek ini, kembali lagi kita melihat, kita mulai dari sisi mana? Lihat dari sisi hukum atau sisi kemanusiaan. Secara hukum, nenek ini tetap bersalah. Tapi secara kemanusiaan, kita memahami apa yang menjadi kebutuhan dia, yaitu dia haus, dia butuh untuk mendapatkan minuman begitu. Jadi saya pikir secara kemanusiaan memang kita bisa mengatakan
udahlah kesian saja orang nenek tersebut dan dibebaskan. Tapi kalau yang salah tetap harus dihukum. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Sekali lagi saya mengatakan bahwa hakim tersebut sudah berlaku baik, ya, berlaku adil dalam arti ini, yang salah tetap dihukum. Namun di satu sisi dia juga melihat kemanusiaan sehingga nenek ini tidak harus masuk penjara. Oke. Menurut saya itu adalah ranahnya hukum begitu ya. Ini bukan masalah besar atau kecilnya sesuatu yang dicuri atau sesuatu yang diambil. Dia haus, tidak perasaan haus ataupun rasa haus ataupun rasa lapar atau apapun tidak dibenarkan untuk menghilangkan hausnya ataupun menghilangkan laparnya itu dengan cara mencuri. Nah, alangkah baiknya kalau memang di situ ada penjaganya, dia bisa minta lebih dahulu, ataupun ya kalau memang dia haus dan tidak ada, mungkin dia bisa pulang dan lain sebagainya. Tidak harus mencuri. Jadi bukan masalah bagaimana dia menghilangkan rasa hausnya itu, tetapi perbuatannya itu, perbuatan untuk menghilangkan rasa hausnya itu yang salah seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan begitu. Nah, sementara orang yang melakukan hal-hal yang kejahatan-kejahatan yang lebih besar, saya tidak melihat itu besar atau kecil yang namanya kejahatan. Tapi kejahatan tetaplah kejahatan, di mana kalau itu sudah masuk ke ranah hukum, ya tentunya harus diproses secara hukum begitu. Karena soal lama ataupun lama dia dihukum atau dampak daripada perbuatan jahat itu kan ya harus dipertanggungjawabkan, bukan masalah lamanya atau sebentarnya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana pendapat Anda? Orang yang melakukan kejahatan bisa bebas dari hukuman, sedangkan si nenek ini hanya karena haus, dia harus dipenjara. Oke, kalau masalah kondisi atau perbuatan-perbuatan yang lebih besar yang biasanya bisa bebas hukum di Indonesia, ya memang kondisi di negara kita memang cukup unik gitu ya. Jadi memang ada hukum yang bisa diterobos atau bisa dicari celahnya ya. Sedangkan dalam kasus nenek ini adalah orang yang lemah, orang yang bisa dibilang kecil, tetapi mendapatkan hukumannya, gitu ya, menerima hukumannya. Dan dalam kasus ini memang kita perlu prihatin ya dengan kondisi bangsa hukum di negara Indonesia ini, gitu. Jadi memang kasus ini menjadi kontroversial atau menjadi sebuah berita viral, ya karena memang menyasar orang yang kecil gitu, orang yang lemah seperti itu. Ya, jadi memang apalagi ini kasus yang menyangkut hanya untuk kepuasan kebutuhan hidup ya, karena lapar, karena haus begitu. Sedangkan yang mungkin melakukan kejahatan yang besar atau mungkin melakukan tindakan yang melanggar susila ya, itu bisa bebas seperti itu. Ya, jadi menurut Ibu adalah memang terjadinya ketidakseimbangan hukum di negara Indonesia ini memang harus dibenahi seperti itu. Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa dari kacamata hukum, perkara pidana pencurian bukan berdasarkan besar sedikit apa yang dia ambil, melainkan perbuatannya. Jika kita melihat dari norma agama, pencurian tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Itu saja dari saya. Saya Liona Utomuswan Susilo, pamit undur diri. Terima kasih.